Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang al-bid'ah al-hasanah atau bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang buruk, serta pembagian bid'ah dan hal-hal lainnya. Ada sebagian orang ketika menjelaskan sesuatu dari para ulama, mereka tidak memiliki amanah ilmiah, yaitu tidak menjelaskan sesuatu sebagaimana dimaksud oleh sang ulama tadi. Jadi dia membelokkan perkataan seorang ulama kepada keinginannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan tidak benar. Kalau kita tidak setuju kepada satu perkataan, tidak ada masalah, boleh. Akan tetapi kita dilarang untuk merubah-rubah atau mentahrif. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasannya Allah, misalkan Nabi Isa mengatakan Allah itu satu. Kemudian ada yang mendengar perkataan tersebut, pengikutnya mengatakan bahwa Allah satu, maksudnya Allah satu tapi tiga. Maka ini merubah tidak? Ini merubah makna. Nabi Isa di dalam Bible dikatakan bahwa ia berjihad. Ia datang bukan untuk membawa kedamaian. Kemudian kata pengikutnya itu tidak begitu, bahasa kiasan. Bahasa kiasan tidak ada dalilnya, tidak ada ikut rambu-rambu para ahli bahasa. Nah, ini namanya merubah. Ini namanya merubah perkataan seseorang. Nah, begitu juga dalam masalah bid'ah ini, sebuah kenyataan adalah bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kita suka, kita tidak suka, setuju, tidak setuju, itu nomor belakangan. Yang penting kita mentafsir atau mensyarah atau menjelaskan perkataan Imam Syafi'i benar. Tidak boleh kita rubah-rubah pendapat atau perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang beliau di sini mengikuti sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bin Khattab yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah bid'ah hasanah hanya di dalam sarana, bukan di dalam ritual. Kita tahu nggak bedanya sarana dengan ritual? Ya, kalau sarana itu kita ke masjid pakai apa? Pakai mobil, pakai motor, itu namanya sarana. Kalau ritual kan di dalam urusan ibadah. Padahal tidak demikian pemahaman para ulama empat mazhab termasuk ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Saya pernah dengar ada sebagian orang mengatakan bahwa orang awam, masyarakat awam ini salah faham terhadap perkataan para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua atau membagi bid'ah menjadi lima. Mereka, para ulama yang membagi bid'ah menjadi lima, maksudnya hanya dalam sarana. Nah, kita juga membolehkan bid'ah di dalam sarana. Dalam ritual tidak. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, bid'ah terbagi menjadi dua, yang sebagian mengatakan bid'ah tidak terbagi. Sudah dijelaskan. Yang mengatakan bid'ah terbagi itu mengartikan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Pokoknya nggak ada zaman Nabi, maka baik dan buruknya tidak dilihat, namanya bid'ah. Kalau baik
Baik di sini apa batasan baik? Tidak bertentangan dengan syariat. Itu batasan baik. Kalau batasan buruk apa? Batasan buruk bertentangan dengan syariat. Itu batasannya. Nah, kalau dia baik maka dia termasuk baik, kalau buruk termasuk buruk ketika bertentangan. Kalau tidak bertentangan maka termasuk baik. Kemarin sudah dijelaskan masalah itu. Nah, ini sebagian orang tidak terima dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak mengatakan hal itu. Di sini tidak akan kita jelaskan panjang lebar bahwasannya Imam Syafi'i menjelaskan hal tersebut di dalam dua riwayatnya. Riwayat yang pertama riwayat yang sahih, riwayat yang kedua juga menjadi penguat riwayat yang pertama. Di sini bahwa Imam mengatakan bahwa al-muhdatsatu minal umuri darban ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Ya, hal-hal yang baru terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang baru dan dia berselisih atau menyelisihi kitab Al-Quran, menyelisihi sunnah atau athar atau ijma', maka ini adalah bid'ah dhalalah. Wa thaniyah ma uhditha minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadha wa hadhihi muhdathatun ghairu wa hadhihi muhdathatun ghairu madmumah. Jadi ini adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Bid'ah terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Dan yang bertentangan dengan sunnah maka termasuk tercela, yang tidak bertentangan dengan sunnah tidak tercela. Ini perkataan pendapat Imam Syafi'i. Kita setuju tidak setuju itu urusan belakangan. Ya, jelas tidak? Yang penting kita ketika menjelaskan harus jelas. Artinya kita harus menjelaskan sesuai dengan pemahaman orang yang berkata. Jangan kita rubah sesuai dengan pendapat dan sesuai dengan keinginan kita. Ini berbahaya. Ya, karena merubah mazhab atau pendapat para ulama sesuai dengan keinginan kita pribadi. Ini tidak boleh. Sebagian orang menolak sanad ini, padahal sanad ini sudah ada dari dulu. Ada dua orang dalam dua kitab, tidak perlu disebutkan namanya, dia menolak sanad, padahal sanadnya sahih dan tidak ada permasalahan di dalam sanad tersebut, tapi tidak akan kita bahas. Jadi kalau ada orang bicara tentang sanadnya, maka katakan bahwasannya para ulama telah menjelaskan bahwa sanad ini adalah sanad yang sahih dan tidak ada masalah di dalam sanad daripada perkataan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak akan jelaskan karena waktunya nggak cukup. Nanti kalau kita jelaskan semua tidak cukup waktunya. Yang kedua adalah ada sebagian mengatakan kalau benar, ini yang aneh. Saya ini baca ada seorang mengarang kitab tentang bid'ah, tapi tidak perlu disebutkan siapanya. Dia mengatakan walaupun perkataan tersebut bid'ah terbagi menjadi dua, itu benar perkataan Imam Syafi'i, maka ia tidak bisa menjadi penentang hadis Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, bahwa semua perkataan semua bid'ah itu adalah sesat. Yang aneh bin ajaib, dia mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada sahabat Nabi yang mengatakan sesuatu bertentangan dengan Nabi, maka di sini bukan hujjah, bukan bertentangan. Kalau ada seorang sahabat mengatakan suatu pendapat sendirian, dia sendiri, tidak ada sahabat lain yang mengatakan seperti perkataannya, maka itu bukan hujjah. Nah, ini orang mengajak orang untuk mengikuti salafus soleh, untuk mengikuti para sahabat, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat. Tapi kok dia bilang begini? Anna qawla sahabi idzan farada laisa hujjah. Sesungguhnya perkataan sahabat kalau sendirian bukanlah termasuk hujjah. Ini memang benar. Ini perkataan sahabat memang bukan dalil. Kalau kita mau bicara benar ya. Di dalam usul fikih ada dalil yang disepakati, ada dalil tidak disepakati. Di antara dalil yang tidak disepakati adalah perkataan sahabat Nabi. Itu dalil tidak disepakati. Sebagian ulama mengambil, sebagian tidak.
Yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Tapi seolah-olah sekarang ketika orang tidak mengambil sebagian atau dia bertentangan dengan sebagian misalkan perkataan sahabat misalkan, maka langsung dicap apa? Tidak mengikuti salafus soleh. Nah, orang ini mengajak orang untuk mengikuti salafus soleh. Tapi di dalam menolak perkataan Imam Syafi'i, dia mengatakan kalau sahabat mengatakan dia pakai ilmu usul sekarang. Nah, kemarin dia tidak pakai ilmu usul. Aneh bin Ajaib namanya. Intinya adalah dia mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada perkataan bertentangan dengan hadis Nabi. Di sini kita tidak mengatakan bahwa ulama ini menentang Nabi, tapi kita memahami Nabi dengan pendapat atau perkataan ulama. Dan ulama ini memahami hadis Nabi dengan pendapat siapa? Sahabat. Artinya dengan pemahaman salafu as-saleh. Jadi sekarang kita pakai pendapat dan pemahaman salafu as-saleh, tapi malah ditentang. Kan lucu begitu. Jadi orang ini ingin mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah, tapi cara dia menolaknya agak lucu dan sebenarnya benar, tidak ada masalah. Tapi yang aneh adalah orang yang mengatakan, maksud saya, paham ya? Perkataan tadi benar, bahwasannya perkataan sahabat kalau sendirian tidak merupakan hujah dan sebagainya, itu perkataan ilmiah, betul. Tapi yang jadi aneh adalah ketika bicara di depan orang awam, seolah-olah ketika mengikuti perkataan sahabat, ketika sahabat sudah mengatakan A, maka harus diikuti. Itu yang agak yang aneh sebenarnya. Karena di dalam hal ini dibahas di dalam usul fikih. Ada sebuah ilmu namanya ilmu usul fikih, membahas tentang masalah dalil-dalil. Kita bukan menolak perkataan sahabat, tapi kita mendudukkan mana perkataan sahabat yang benar dan tidak. Artinya yang bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan hujah, karena sahabat juga berbeda pendapat di antara sama mereka. Tapi intinya kita mengikuti para salafus saleh, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini jadi intinya kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka di sini bahwasannya sudah dijelaskan, jawabannya sudah kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Apa dalilnya bid'ah hasanah dan sebagainya sudah kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian ada yang mengatakan lagi, ini kalau dikatakan bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, dia akan membawa perkataan Imam Syafi'i yang lain, yaitu perkataannya man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah membuat syariat baru. Nah, ini juga tidak paham perkataan Imam Syafi'i, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingkari perkataan istihsan atau menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil. Tanpa apa? Dalil. Kalau nggak ada dalilnya, ini baik-baik, nggak ada dalilnya, itu yang diingkari oleh Imam Syafi'i, dan beliau mengatakan bahwa orang yang mengatakan hal tersebut telah membuat syariat baru. Adapun orang-orang yang mengatakan bid'ah hasanah, maka dia harus memiliki dalil, harus memiliki dalil yang umum. Ya, jadi harus ada dalilnya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan bid'ah hasanah, begitu juga para ulama yang mengatakan bid'ah hasanah, maka mereka mengatakan atau mensyaratkan bahwa bid'ah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bertentangan. Kemudian yang kedua juga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi, artinya dipastikan bahwa ini adalah sunnah dari Nabi, nggak boleh begitu. Artinya perkataan tersebut harus berdasarkan ijtihad, berdasarkan adalah ijtihad para ulama. Nah, kemudian kita lihat contoh-contoh dari bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'i. Apakah hanya dalam sarana atau di dalam ritual juga? Ya, kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama. Yang pertama adalah perkataan as-salatu jami'ah. Ini pernah dengar nggak? Dalam tarawih dan sebagainya. Ini bid'ah bukan? Menurut sebagian orang bid'ah. Ini ritual atau sarana? Ritual. Kan dianggapnya ritual. Padahal sebenarnya sih
bisa juga dimasukkan ke dalam sarana. Kan manggil orang sarana. Manggil orang dengan mikrofon sarana bukan? Sarana. Tapi sebagian orang menganggapnya ritual. Kalau ini dianggap ritual, maka di sini dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama Syafi'i, di sini dijelaskan bahwa dibolehkan untuk memanggil as-salatu jami'ah di dalam sebagian salat. Ya, dibolehkan. Dalilnya mereka mengkiaskan, karena ini ada dalilnya. Ada dalil dari salat-salat yang dibolehkan, yaitu salat khusuf. Ya, salat khusuf. Ketika ada, di sini ada dalilnya. Dikatakan bahwasannya lamma kasyafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas salata jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari, maka dikatakan as-salatu jami'ah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka karena di dalam gerhana matahari dipanggil seperti itu, maka Imam Syafi'i berkata, fa ammal a'yadu wal khusufu wa qiyamu syahri Ramadan fa ahabbu ilayya an yuqala fihi as-salatu jami'ah. Wa illam yaqul dzalik fala syai'a 'ala man tarakahu illa tarkal afdal. Di dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan, adapun di dalam hari-hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dan juga gerhana salat tarawih, maka saya lebih suka kalau dipanggil as-salatu jami'ah. As-salat jami'ah. Kemudian juga azan selain salat. Azan untuk selain salat. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, qad yusannu al-adhanu li ghairi as-salah kama fi adhanil maulud wal mahmum wal masru' wal ghadban وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ وَعِنْدَ إِنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا لَكِنْ رَدَّتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلى آخِرِ كَلَامِهِ. Di sini dijelaskan di dalam kitab salah satu kitab Syafi'i namanya Tuhfatul Muhtaj. Di situ dijelaskan bahwa ada disunnahkan atau disyariatkan. Sunnah di sini bukan berarti harus sunnah, artinya datang dalilnya dari Nabi, bukan begitu. Sudah kita jelaskan apa artinya sunnah. Bahwa disunnahkan juga azan untuk maulud, untuk anak bayi yang baru lahir, orang yang sedang gelisah, gundah. Kemudian untuk kalau ada kebakaran, kalau ada hewan yang yang liar, kalau hewan yang liar disunahkan untuk azan dan seterusnya. Ini bid'ah hasanah, ada dalilnya, tapi kita tidak akan bacakan macam-macam. Dalilnya ini segala macam, kelamaan. Tapi intinya ini azan urusan sarana atau ritual? Hah? Ritual azan. Azan ritual. Ya, dan ibadah, ritual. Ini dalam ritual. Jadi ulama yang membagi dua itu nggak membedakan antara ritual dengan sarana. Mereka yang penting baru namanya bid'ah. Baik atau buruknya dinilai dari bertentangan atau tidaknya, begitu. Ini adalah pendapat ulama. Ente setuju nggak apa-apa. Kita juga ketika membacakan contoh ini bukan berarti kita harus setujui, enggak. Ini cuma sekedar contoh. Asal kita tujuannya adalah tidak merubah mazhab atau pendapat para ulama. Kemudian juga salatut tatawwu' jama'atan fi ghairi ma tusannu lahul jama'ah. Salat yang tidak disunahkan jamaah. Misalnya salat qiyamul lail, nanti ada satu masjid bikin qiyamul lail jamaah. Qiyamul lail. Nah, bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'i. Kemudian juga di sini Imam Nawawi mengatakan wa amma baqin nawafil kas-sunanir ratibah ma'al fara'id wad-duha wan nawafilil mutlaqah فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة.
Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, adapun salat sunnah-sunnah yang lainnya seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib, kemudian juga tahu nggak rawatib? Sunnah setelah salat, habis salat maghrib, habis salat isya, kemudian salat duha, kemudian sunat-sunah mutlak, tidak disunnahkan untuk jamaah. Tapi kalau dia salat jamaah boleh. Tidak disebut makruh, tidak dikatakan makruh. Dan Imam Syafi'i telah menjelaskan hal tersebut di dalam kitab Mukhtasar Al-Buaiti dan juga Ar-Rabi'. Ini dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi dalam Al-Majmu', kitab Al-Majmu'. Jelas tidak? Ya, jadi intinya adalah di sini Al-Imam tidak ada dalilnya, kemudian dikiaskan. Jadi kalau nanti besok kita sholat sunnah rawatib, kadang-kadang ada orang ngikutin. Pernah nggak ada yang begitu? Boleh nggak jamaah? Boleh, nggak ada masalah. Kita boleh nggak? Misalnya dia mau sholat wajib, kita mau sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Di dalam mazhab Syafi'i boleh. Kita habis sholat isya, sholat sunnah, tahu-tahu ada orang ngikutin. Nyangkanya mungkin kita sholat isya terus dia ngikutin. Nah kita kan lagi sholat sunnah. Itu sholat sunnah tidak disunnahkan jamaah, sholat sendiri-sendiri. Nah kalau jamaah boleh tidak? Dibolehkan. Nah ini kemudian ini masalah bahaya. Bismillah, minum dulu deh. At-talaffudhu bin niyyah qabla shalah. Niat sebelum salat. Nah, apa hukumnya? Di sini ya, Masya Allah, ada ulama di sini banyak. At-talaffuz bin niyyah ritual atau sarana? Ritual atau sarana? Nah ini Masya Allah. Kenapa? Kenapa sarana? Kenapa ritual? Kalau niatnya ibadah, wajib, rukun salat, tapi talaffuz apa artinya? Mengucapkan niatnya. Usolli fardha, kan itu namanya usolli fardha dhuhri, itu namanya mengucapkan. Tujuannya apa? Apa artinya? Tujuannya apa? Meyakinkan. Nah ini sarana, sebenarnya sarana dilakukan di luar salat. Tujuannya adalah untuk supaya kita ketika masuk ke dalam sholat tidak gerabak-gerubuk lupa. Allahu Akbar. Waduh, sholat apa nih? Sah nggak sholatnya? Nggak sholat. Kalau niat kapan harus niat? Kapan kita wajib niat di dalam hati? Kapan? Ketika takbir, bareng sama takbir. Allahu Akbar. Jelas nggak? Itu harus sudah niat. Harus sudah niat mau sholat apa? Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Harus sudah niat. Nah ada orang kadang-kadang kita kalau nggak mengucapkan, begitu abis main, abis apa, sholat ke masjid, Allahu Akbar, sholat apa? Suka nggak begitu? Bukan was-was, lupa nih sholat apa, baru ingat, baru mulai mengingat. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Ya, kalau dia belum niat, nggak sah sholatnya, nggak sah, harus dibatalin sholat kemudian diulang. Karena dia belum niat. Karena niat itu di dalam hati. Ijma' semua ulama mewajibkannya niat dalam hati. Nggak ada yang mewajibkan niat dalam lisan. Tapi boleh tidak? Pertanyaannya boleh tidak kalau diucapkan dalam lisan. Maka dikatakan mustahab. Mustahab di sini bukan berarti sunnah ada dalilnya. Bukan. Jelas tidak? Tujuannya adalah liyajma'al qalb. Untuk memantapkan hati agar ketika dia sholat, dia sudah tidak mikirin sholat apa yang mau dia sholatkan. Apakah sholat subuh, apa sholat duhur, apa sholat asar. Jelas tidak? Maka di sini dikatakan at-talaffuz bismillah. Di sini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini Imam Syafi'i, bukan Imam Nawawi, bukan yang di bawah-bawah ini. Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ammal Imam Asy-Syafi'i faqad warada annahu kana idza arada an yadkhula fi sholati qala Bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillahi azza wa jal Allahu Akbar. Bismillah
menghadap ke Baitullah, kemudian menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Allahu Akbar. Di mana rawahu Ibnu al-Muqri fi mu'jamihi bi isnadihi ilal Imam Asy-Syafi'i. Itu perkataan Imam Syafi'i langsung. Kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ritual atau sarana? Bid'ah dalam ritual atau sarana? Kalau a'udzubillah di dalam salat, ritual. Kalau kita salat, di setiap salat, setiap rakaat kita disunnahkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas? Disunnahkan. Tapi tidak ada dalilnya dari Nabi. Lam yarid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tiap rakaat, enggak ada. Dan tidak pernah tidak ada dalam hadisnya enggak ada, hadis yang sahih enggak ada, hadis yang dhaif tidak ada. Tapi pernah diriwayatkan dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in, annahu kana yasta'idzu fi kulli raka'ah, bahwa beliau Ibnu Sirin seorang tabi'i, beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan wal madhhabu istihbabu ta'awudzi fi kulli raka'ah. Maka dalam madhab, maksudnya madhab Syafi'i, disunnahkan untuk ta'awudz di setiap rakaat. Jadi disunnahkan untuk apa? Untuk ta'awudz di setiap rakaat. Dalilnya apakah nggak ada? Ini maksud tadi Anda katakan tidak ada dalil dari Quran, dari hadis Nabi. Bukan berarti nggak ada dalil. Ini karena orang salah paham. Orang akhir zaman nih nganggap bahwa dalil cuman Quran dan Sunnah. Padahal bukan begitu. Jelas, dalil itu banyak. Dalil itu bukan cuman Quran, bukan cuman Sunnah saja. Kemarin sudah jelaskan juga. Ada di antara yang sudah kita pelajari, yaitu apa? Yang kemarin. Ada yang ingat pelajaran kemarin atau lupa? Al-Qiyas. Qiyas itu termasuk dalil. Mengkiaskan, kita mengkiaskan yang memabukkan, kita kiaskan dengan apa? Dengan yang memabukkan. Jelas tidak? Orang mau mengharamkan sesuatu, dari mana dia haramkan? Yang baru nih. Rokok misalkan. Rokok ada yang mengatakan apa hukumnya? Haram. Ada yang mengatakan makruh. Dia taunya makruh dan haram dari mana? Kan nggak ada zaman Nabi rokok. Dalilnya apa? Makruh, haram adalah adalah hukum syariat. Termasuk hukum syariat. Harus ada dalilnya. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu. Al-fardu wal mandubu wal muharramu. Wal rabi'ul makruhu thumma ma ubih. Wasadisul batilu waqtim bis sahih. Itu dalil hukum-hukum syariat. Ada 7. Ya, ada apa namanya? Al-fardu wal mandubu. Kemudian makruh wal muharramu. Mubah. Kemudian al-batil, kemudian sahih. Itu hukum syariat. Nah, dari mana dia masukkan ini ke dalam makruh atau ke dalam haram kalau tidak ada di zaman Nabi? Dari qiyas, dia mengkiaskan. Yang mengatakan makruh karena bau, kemudian akhirnya dikiaskan dengan bawang merah dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah makruh. Yang mengatakan haram, macam-macam. Nah, mereka berdalil dengan dalil-dalil. Akhirnya terjadilah kesimpulan hukumnya haram atau makruh. Ini kita nggak bahas ini ya. Ini tidak sedang membahas tadi kasus satu per kasus, tidak. Jadi sebagian ulama melarang untuk talaffuz bin niyah atau mengucapkan niat dengan lisan, itu dilarang sebagian ulama. Kita akui ada sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Nggak ada masalah. Ini adalah hal yang ada perbedaan pendapat. Ini ada perbedaan pendapat. Tapi kita hanya menjelaskan perkataan Imam Syafi'i bahwasannya bid'ah itu dah hasanah menurut Imam Syafi'i termasuk dalam sarana dan termasuk juga dalam ritual. Kemudian juga mengeraskan suara setelah salat secara berjamaah. Ya, ini dijelaskan mereka berdalil
dengan berbagai macam dalil. Waqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim atau hatta yasma'a man yalihim. Wa qala Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Dulu sahabat Nabi mereka mengeraskan suara setelah salat sampai mendengar yang di samping mereka mendengarnya, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah dulu seperti itu. Ini kata Ibnu Umar, ini riwayat Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dan seterusnya. Ada dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan membolehkan untuk mengangkat suara, mengeraskan suara. Kemudian ada lagi dalil yang tidak membolehkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan kita kalau untuk mengajarkan orang, kita keraskan suara tidak ada masalah. Untuk mengajarkan dzikir kepada jamaah masjid yang baru, misalnya masjidnya baru, maka boleh untuk melafadzkan dzikir dengan keras agar mereka bisa hafal bacaan dzikir, kemudian setelah itu dzikir sendiri masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang meneruskan dengan dzikir seterusnya, itu pendapat para ulama dari kalangan Syafi'i. Jadi di sini intinya adalah bid'ah hasanah bukan hanya dalam sarana tapi juga di dalam ritual. Kemudian setelah salaman setelah salat, ini ritual atau sarana? Hah? Sarana, atau sebagian mengatakan bid'ah. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan dalam sarana tidak ada masalah bid'ah hasanah, mereka juga membid'ahkan sarana. Pernah dengar nggak? Kalau pakai tasbih bid'ah. Pernah dengar apa nggak pernah dengar? Harusnya kalau konsisten tidak boleh membid'ahkan tasbih. Kenapa? Karena tasbih sarana, bukan ritual. Ritualnya apa? Zikir. Nah, kenapa kok Anda membid'ahkan tasbih? Paham nggak? Memang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan tasbih itu bid'ah, tapi para ulama telah menjelaskan maksud daripada riwayat tersebut apa. Itu adalah orang Khawarij. Nah, kita tidak mau bahas itu. Orang Khawarij pada saat itu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan ngitung kebaikanmu, hitung kejelekanmu. Jangan suka ngitung kebaikan, hitung kejelekan. Itu kata Ibnu Mas'ud. Maksudnya itu orang-orang Khawarij pada saat itu. Jadi para ulama menjelaskan athar Ibnu Mas'ud tersebut. Ada penjelasannya. Ini kita tidak mau bahas. Tapi intinya itu kan sarana. Kalau itu bid'ah, kenapa naik mobil ke masjid tidak bid'ah? Kan sarana sama-sama sarana. Harusnya konsisten. Kalau membid'ahkan tasbih, berarti harus membid'ahkan apa? Mobil, jalan kaki. Kalau ke masjid atau naik unta. Kemudian juga membaca Quran dari mushaf pada saat salat. Ini sarana atau ritual. Jadi kalau sholat baca megang Quran, nggak ada zaman Nabi. Nah, dalam sholat gimana bilang sarana? Dalam sholat ngelihat. Nah, ini termasuk bid'ah. Nah, dibolehkan oleh ulama Syafi'i. Tapi yang lain mungkin tidak membolehkan. Nggak apa-apa. Maka ini ada perbedaan pendapat. Kemudian juga membaca Al-Quran kepada mayit, orang yang sudah meninggal dunia, dan doakannya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa qawlu ba'dihim takriru dhahabi ba'da dafn al-qira'ah 'ala al-qabr laysa bi sunnatin mamnu'. Ada orang yang mengatakan kalau datang ke kuburan untuk membaca Quran maka bukan sunnah, ini tidak diterima. Kata Imam, dijelaskan di dalam kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, idh yusannu kama nassa alaihi qira'atu ma tayassar 'ala al-qabr wa du'a lahu fal bid'atu innama hiya fi tilka al-ijtima'atil hadithah duna nafsil qira'ati wa du'a 'ala anna min tilka al-ijtima'at ma huwa min al-bid'ah al-hasanah kama la yakhfa. Jadi di sini beliau mengatakannya ini sebagai bid'ah yang baik, tapi dalilnya kita nggak bahas nih. Ini kita nggak bahas dalil. Ini cuma bahas menjelaskan bahwa maksud perkataan para ulama bid'ah hasanah termasuk dalam ritual dan dalam sarana. Ente nggak setuju, terserah gitu. Yang penting jangan merubah-rubah perkataan para ulama.
Jadi ini ulama punya perkataan jangan dirubah-rubah. Kemudian juga ketika takbir Idul Adha, Idul Fitri. Imam Syafi'i mengatakan wa in zada faqala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pernah dengar enggak? Kalau takbir la ilaha illallah, kalau takbiran tahu enggak takbiran? Ya. Ada tambahannya. Wala na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kata siapa yang barusan? Imam Syafi'i. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah Allahu akbar fahasan, maka bagus, baik. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kemudian dalam kata Imam Nawawi qala Syafi'i fil Mukhtasar wa ma zada min dzikrillahi fahasan. Yang kalau ada zikir yang ditambahkan maka itu adalah baik. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Jadi ini perkataan Imam Syafi'i. Nah itu tadi masuknya apa? Sarana atau ritual? Sarana. Ritual. Dia takbiran Id. Kemudian juga macam-macam. Ya. Jadi ini pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian juga kalau kita mau lihat pendapat para ulama lain di dalam mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, ya, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dikatakan juga masalah tentang tadi mengucapkan niat. Di dalam kitab Syarh Al-Haskafi dikatakan bahwasannya wat talaffuz biha mustahabbun huwal mukhtar, ya. Wa takunu bilafdhil madi ila akhiril kalam. Kemudian dia mengatakan di sini dikatakan bahwa mengucapkan talaffuz bin niyah, yaitu mengucapkan niat usolli maksudnya, itu adalah apa hukumnya? Mustahab. Mustahab di sini artinya bukan dalil dari Nabi, bukan. Paham nggak? Tujuannya ini sarana untuk supaya tidak ketika masuk ke dalam sholat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tahu-tahu masuk tanpa konsentrasi. Tapi ini ada perbedaan ulama. Nggak apa-apa kalau nggak mau. Dibolehkan. Tidak ada masalah. Kemudian kitabatu asma'is suwar wa arqamul ayat fil mushaf. Nulis ayat dalam Quran. Kemudian juga surat, nama-nama surat. Nama-nama ayat di dalam mushaf. Ini adalah bid'ah hasanah. La ba'sa, di sini dikatakan ini dalam mazhab apa? Hanafi. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, la ba'sa bi kitabati asami suwar wa adadil ay wa huwa wa in kana ihdatsan fa huwa bid'atun hasanah wa kam min syai'in kana ihdatsan wa huwa bid'atun hasanah. Tidak ada masalah menulis nama-nama surat dan nama-nama bilangan ayat. Di sini nggak ada perubahan dalam syariat. Qurannya nggak berubah, cuman ayat dijelaskan, ditulis. Paham tidak? Nama-nama surat ditulis. Tidak ada yang berubah di dalam Quran. Memang namanya seperti itu, memang ayatnya seperti itu. Tidak ada yang berubah. Cuman nggak ada zaman Nabi. Maka semua yang tidak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah, dan jika tidak bertentangan dengan syariat dikatakan bid'ah apa? Hasanah. Mudah-mudahan jelas nih, ya. Dan ini biar kita tahu, ini ada yang menentang dari salafus soleh. Ada salafus soleh zaman dulu, tabi'in menentang, tidak membolehkan. Nulis ada, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh ada titik-titiknya. Jadi Quran kita menurut salafus soleh bid'ah. Bid'ah yang nggak boleh. Itu menurut sebagian. Tapi ini masalah, saya katakan masalah apa? Ijtihad, masalah perbedaan pendapat para ulama. Akhirnya semua umat sepakat Quran dikasih titik, dikasih fathah. Tadinya nggak boleh sebagian ulama. Nah zaman sekarang ada lagi yang ngorek-ngorek. Udah memang ada yang mengatakan ada. Tapi ulama dan juga salaf yang lain telah membolehkan karena lihat maslahatnya yang besar. Kemudian sekarang ada yang ngorek-ngorek, nggak boleh tambahin Quran tajwid. Pernah dengar nggak? Ada Quran tajwid, ada warnanya merah, ada warnanya biru, ada yang tidak membolehkan zaman sekarang. Nanti jangan kaget, ntar dibawa pakai dalilnya, ada salafus soleh mengatakan, emang iya. Tapi itu sudah selesai, sudah final. Umat sudah, biasanya kalau ada yang baru kan biasa kalau berbeda, ya kan?
Begitu keluar televisi, rame, nggak boleh, ini nggak boleh. Sekarang semuanya pakai televisi, internet, nggak boleh, jadi boleh sekarang. Nyupir perempuan, boleh nggak? Rame, begitu sekarang udah boleh. Kan begitu, pertama keluar biasa orang terjadi perbedaan karena belum mengerti, belum ini. Kemudian lama-lama sudah terbiasa dalam artian sudah dipelajari, kemudian sudah diperbolehkan. Nah, di dalam mazhab Maliki, ya, ada yang mengatakan termasuk bid'ah yang dibolehkan adalah tasbih qabla al-fajr, bertasbih sebelum fajar. Innahu bid'atun hasanah fi akhiril lail. Kata di dalam kitab Mawahibil Khalil, kitab mazhab Syafi'i, Maliki. Ya. Jadi ini para ulama ketika mengatakan bid'ah hasanah, mereka mengatakan dalam sarana dan ritual. Jadi kalau dengar ustadz mengatakan, oh itu cuma dalam sarana, antara dua, ya dia ingin merubah-rubah perkataan para ulama, atau dia tidak tahu. Kalau kita husnudzon, ya. Ini dijelaskan. Kemudian qaulul muadzin linnas, ansitu rahimakumullah. Apa ansitu? Dengarkan. Ya. Sebelum khutbah, muadzin mengatakan dengarkan. Kalau muadzin bilang dengarkan khutbah, itu bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat? Enggak bertentangan, emang disuruh dengerin khutbah. Si muadzin cuma ingetin, ansitu kayak sekarang, matikan HP-nya. Hah? Bid'ah bukan? Hah? Kan ngingetin, silentkan HP, itu kan ini perkataan muadzin dikatakan sebelum khutbah Jumat. Sebagian orang mengatakan bid'ah, tapi sebagian ulama mengatakan bid'ah hasanah. Sudah jelaskan. Kemudian juga al-jahr bis shalah 'alan nabi ba'da al-adzan. Setelah azan mereka mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah. Di sini ada dalil, ada dalil, tapi bukan berarti Quran sunnah. Bagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil banyak, jelas ya? Ya. Kemudian membasuh tangan sebelum makan. Ghuslul yad qabla ta'am. Cuci tangan sebelum makan, walaupun bukan sunnah. Iya kan? Orang bingung, kok cuci tangan, kok bukan sunnah, bagaimana? Kan cuci tangan doang. Iya, termasuk. Agama kita sempurna, semuanya masuk. Ada hukumnya. Jelas tidak? Makan tangan kanan sunnah nggak? Sunnah. Makan tangan kanan sunnah. Maka di sini cuci tangan bukan sunnah katanya. Tapi dia sunnah hasanah maksudnya. Bid'ah hasanah, afwan. Bid'ah hasanah Nabi sebelum makan nggak cuci tangan dulu. Nggak ada. Nabi cuci tangan air zaman dulu dikit, susah. Jelas tidak? Kemudian ad-du'a lis-sahabah ridwanullah alaihim fil khutbah. Doa kepada sahabat dalam khutbah. Ini termasuk juga di antara bid'ah hasanah. Kalau banyak orang mengatakan nggak boleh bid'ah, dia sendiri melakukan bid'ah. Dia sendiri ketika sholawat, dia mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, bid'ah. Sahbihi nggak ada. Kepada sahabat nggak ada. Bid'ah hasanah. Dalilnya yang khusus diumumkan. Allahumma sholli ala al Abi Aufa. Ya Allah, salawatlah kata Nabi, kepada al Abi Aufa. Satu orang. Kemudian diumumkan. Kemarin, ini kita nggak bahas, kepanjangan deh kalau bahas. Karena udah juga kelamaan bahas bid'ah terus nih. Nah, ya antum semua bid'ah nanti. Bid'ah itu ada yang umum, dikhususkan. Dalilnya umum, dari umum kita ambil biar khusus. Ada caranya, bukan sembarangan. Ini cuma sekedar pencerahan saja. Kemudian ada yang khusus diumumkan. Termasuk yang khusus diumumkan tadi, salawat kepada sahabat. Nggak ada zaman Nabi. Kemudian akhirnya didawamkan. Nah, di sini termasuk bid'ah hasanah. Oleh orang-orang yang bilang nggak boleh bid'ah, kullu bid'ah dhalalah dan sebagainya, dia juga bid'ah pada saat melakukan bid'ah tersebut. Jelas, tapi hasanah tidak bertentangan dengan syariat. Kan boleh kepada satu, kenapa nggak boleh yang lain? Kalau ini orang, kalau Al-Abi Aufa ada yang kenal nggak? Nggak ada. Abu Bakar kenal nggak? Abu Bakar nggak tahu. Antum pernah dengar nggak namanya? Abu Bakar, Umar, Utsman, pernah dengar? Kalau boleh sama yang sahabat yang kita nggak pernah dengar namanya, masa nggak boleh sama sahabat yang kita sering dengar namanya, yang mulia, lebih mulia, kedudukannya lebih tinggi? Masa nggak boleh? Kan gitu. Itu logikanya. Maka dibolehkan. Nggak apa-apa kalau sama dia boleh, sama yang satu boleh, masa yang lebih tinggi kita sholawat nggak boleh? Berarti boleh dong. Paham tidak? Seperti itu dalilnya, kurang lebih.
Kemudian berdoa setelah sholat. Ini menurut ini nggak mesti antum setuju, ya. Ini cuma menurut ulama di antara sebuah kitabnya. Kemudian mengatakan as-shalatu jami'ah. Ini juga termasuk tadi di dalam mazhab Maliki. Kemudian juga membaca hadis pada saat khutbah Jumat, bid'ah hasanah. Baca hadis bukan Quran, ya. Kemudian juga di dalam mazhab Syafi'i tadi sudah dijelaskan. Mazhab Syafi'i sudah dijelaskan. Makan dengan sendok bid'ah hasanah. Disebutkan di dalam kitab Hasyiat Al-Jarmi 'ala Al-Khatib wa qawlu wal mil'aqatu min al-la'iq lima fiha min la'qil akili biha. Wa yuqal mi'laqah lima fiha min 'uluqit ta'am biha wa hiya bid'atun hasanah. Jadi makan pakai sendok adalah bid'ah hasanah. Mencium Quran bid'ah hasanah. Di sini juga wa amma termasuk bid'ah hasanah, tapi diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau melakukannya, mencium Al-Qur'an. Kemudian juga di dalam mazhab Hambali, juga ada sebagian hal-hal yang disebut dengan bid'ah hasanah, diantaranya adalah memakai tasbih, dibolehkan. Kemudian juga ini di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, wa'addu tasbih bil asabi' sunnah kama qala an-nabi lin nisa ila akhirih. Kata Imam Nawawi dikatakan bahwasannya tasbih dengan tangan itu sunnah. Kemudian wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwu dzalika fa hasanun. Adapun kalau mau ngitung tasbih dengan batu, zaman dulu nggak ada tasbih kayak kita sekarang pakai batu, maka beliau mengatakan fa hasanun, maka bagus. Wa kana minas sahabah man yaf'al dzalik. Ya, jadi di antara sahabat ada yang mengatakan yang bertasbih dengan batu, termasuk di antaranya Abu Hurairah. Ila akhirih. Nah, jadi ini pendapat dari 4 mazhab. Jadi sebagian mengatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jelas? Baik. Kemudian juga ada hal-hal yang penting nih untuk dijelaskan. Jadi ini adalah masalah perbedaan pendapat para ulama. Kalau ini kan kita bahas masalah akidah. Ini kan masalah yang tadi dibahas masalah apa nih? Akidah atau masalah fikih? Barusan. Fikih, rata-rata fikih semua. Tapi kan dimasukkan ke dalam akidah. Jadi sebagian orang mengatakan, oh ini ahli bid'ah. Oh ini ahli bid'ah. Akidahnya kan nggak beres. Dibilang begitu. Ini masalah perbedaan pendapat para ulama. Kita udah jelaskan, semua tidak akan ada yang selamat dari bid'ah. Makanya orang-orang yang menganggap bahwa dia paling murni, akhirnya dia membid'ahkan siapa? Kalau udah dia capek bid'ahin orang, dia bid'ahin siapa? Guru dan teman-temannya akan dibid'ahkan semua. Karena apa? Karena memang masalah ini adalah masalah ijtihad. Perbedaan pendapat menentukan sesuatu bid'ah hasanah atau bukan, itu adalah masalah ijtihadiyah, masalah bukan masalah yang pasti. Ada perbedaan pendapat di sini. Kita boleh beda, nggak ada masalah, tapi jangan ribut. Paham nggak? Seperti itu. Kalau nggak semuanya nanti bid'ah semua. Di antara bid'ah yang terjadi, kalau kita mau konsisten, adalah kalau kita setelah selesai ceramah kita mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bid'ah dari mana? Itu enggak ada. Dalilnya apa? Allah a'lam, mungkin sebagian ada dalil, tapi yang Anda tahu tidak ada dalilnya. Itu dia ada. Kemudian juga mengumpulkan semua zikir-zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang dikumpulin jadi satu. Itu tidak semuanya berasal dari Nabi, ada sebagian berasal dari sahabat. Jadi gini, itu sebagian yang datang dari Nabi itu cuma sebagian.
Sebagian diriwayatkan dari sebagian sahabat. Jadi nggak semuanya dibaca sama Nabi itu. Paham nggak? Kemudian dikumpulkan jadi satu, dibaca semua sama kita. Kan berubah jadinya. Riwayatnya nggak begitu kalau kita mau tekstual. Paham tidak? Kemudian kalau khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Enggak tahu dalilnya apa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baca ayat itu terus-menerus. Jelas tidak? Ini kalau kita minta dalil harus khusus. Pokoknya Nabi bilang kayak begini. Gitu ya, kalau kita mau saklek. Ini juga nggak ada dalilnya nih. Ya, kemudian juga apa namanya? Khutbah atau ceramah setiap ada mau musim, misalnya mau pemilu, ngomongin tentang pemilu, mau ini tentang hijrah Nabi, ya sesuai tanggal, itu juga nggak ada dalilnya kalau kita mau cari dalilnya. Kemudian juga membuka acara dengan membaca Quran atau pernikahan dengan baca Quran, nggak ada dalilnya. Pembukaan dengan lantunan ayat suci Al-Quran, akhirnya nggak ada dalilnya. Kemudian apa namanya, garis di sholat, garis-garis, tahu nggak garis di masjid? Itu sarana atau ritual? Sarana untuk meluruskan shaf. Nabi bisa nggak melakukannya? Bisa Nabi. Dulu Nabi ambil apa? Bisa membikin garis, masa nggak bisa di masjidnya? Bisa bikin garis, Nabi nggak lakukan. Kenapa ente lakukan? Dalam sarana, sama ini dengan tadi masalah niat, mengucapkan niat, sama tidak bedanya. Niat tujuannya adalah supaya kita konsentrasi pada saat sholat. Garis itu juga supaya kita membantu untuk meluruskan shaf, itu nggak ada dalilnya. Kemudian membuat daurah ilmiah, daurah tauhid, daurah akidah, daurah ini, itu juga tidak ada dalilnya zaman Nabi. Kemudian juga mengatakan apa namanya, mencuci Ka'bah. Pernah dengar cuci Ka'bah? Tiap tahun dicuci, itu tidak ada dalilnya. Ya, tapi boleh nggak? Bertentangan nggak dengan syariat? Bagi kita nggak bertentangan, nggak ada masalah. Tapi sebagian orang kan mengatakan semua harus ada dalilnya yang khusus, maksudnya dalil yang khusus, nggak cukup dengan dalil-dalil yang tidak khusus. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyuruh untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 40. Di sini beliau mengatakan, man wadhaba ala 40 marrah kulla yawm sunnatal fajr wa salatal fajr wa kulla yawmin baina sunnatil fajr wa salatil fajr ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, barang siapa yang baca di antara sunnatul fajr dengan salat fajar, ya hayyu ya qayyum 40 kali, maka tidak akan mati hatinya. Kurang lebih begitu. Ini tidak ada dalilnya, Allahu a'lam. Di sini beliau mengatakan wa min tajribatis salikin allati jarrabuha fa'alifuha sahihatan anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awrathahu dzalika hayatal qalbi wal aqli. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di antara tajrubah, mujarrobat. Tajrubah artinya pengalaman orang-orang soleh yang mereka lakukan, kemudian mereka dapatkan itu adalah benar, baik, adalah barang siapa yang ketagihan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, maka itu menyebabkan hatinya hidup. Padahal Imam Ibnu Taimiyah melarang untuk mengkhususkan dari dalil umum, tapi beliau malah menyuruh untuk hal ini. Kemudian juga Ibnu Taimiyah mengkhususkan doa untuk ziarah kuburan Nabi SAW. Ini Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan, menyuruh untuk kalau kita datang ke Raudhah, kita disuruh wa yaqifu mutaba'idan kama yaqifa lahu fi hayatihi bi khushu'in wa sukunin munakkis ar-ra'si gha'id at-tarfi.
Di sini disuruh duduk agak jauh, berdiri agak jauh dari kuburan Nabi SAW dengan khusyuk, kemudian dengan tenang, dengan menundukkan kepala, kemudian memejamkan mata, mustahdiran biqalbihi jalalata mauqifihi, kemudian menghadirkan di dalam hatinya kebesaran tempat tersebut, dan dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya nabiyallah wa khiratahu min khalqihi, assalamu alayka ya sayyidal mursalin, ila akhiril kalam. Ibnu Taimiyah mengkhususkan doa. Kemudian juga ada sebagian hal yang ini merupakan ada pendapat para ulama dan itu dianggap aneh. Kemarin sudah dijelaskan. Al-Imam Malik mengatakan bahwasannya sejadah ini apa? Bid'ah di masjid. Di dalam kitab Majmu' al-Fatawa lil Imam Ibnu Taimiyah, dalam anna Abdurrahman bin Mahdi lamma qadima al-Madinah basata sajjadatan. Begitu ada seorang ulama namanya Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau ngampar sejadah. Fa amara Malikun bihabsihi. Imam Malik nyuruh untuk dipenjara orang ini. Kemudian beliau mengatakan, kemudian dikatakan kepada Imam Malik, innahu Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian kata Imam Malik, ama alimta anna bastas sajjadah fi masjidina bid'ah. Apakah kamu tidak tahu bahwasannya mengampar sejadah di dalam masjid kami adalah bid'ah? Berarti orang sekarang yang masjidnya semua pada bid'ah, kata Imam Malik, ahli bid'ah bukan semuanya. Jadi kita semua ahli bid'ah, kata Imam Malik. Ini kita nggak bahas ya, ini benar tidak. Ini contoh. Artinya kalau antum tidak mau mengatakan ini masalah perbedaan pendapat ulama, berarti ente juga ahli bid'ah menurut Imam Malik. Jelas tidak? Ini perbedaan pendapat para ulama, tidak menyetujui hal tersebut. Ya, kemudian juga berkumpul membaca Quran di masjid termasuk bid'ah. Menurut Imam Malik, Quran ditaruh di masjid buat dibaca, bid'ah nggak boleh. Menurut Imam Malik. Kemudian juga baca Quran setelah subuh bid'ah. Menurut Imam Malik. Al-ijtima' bukratan ba'da salati subhi liqira'atil Qur'ani bid'atun. Ma kana ashabu Rasulillah walal ulama ba'dahum ala hadha ila akhiril kalam. Kemudian juga wa ana akrahu dzalika alladhi yaqra' fil masjidi fil mushaf. Aku tidak suka orang yang baca di masjid baca Quran di mushaf. Bacanya pakai Quran dia nggak demen, Imam Malik. Kalau membaca jangan pakai Quran. Bisa nggak? Imam Malik hafal, kita nggak hafal gimana? Ya kan? Nah ini pendapat ulama. Kemudian juga libur hari Jumat bid'ah makruh. Kata Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Malik. Wa yukrahu tarkul amali yaumil jumu'ah ka fi'li ahlil kitab. Sekarang kalau ente libur hari Jumat gimana? Ini masalah perbedaan pendapat para ulama. Kemudian juga mendengarkan cerita menurut Imam Malik bid'ah. Dengerin cerita bid'ah, nggak boleh dengerin cerita. Tapi cerita yang gimana, ya kan? Kemudian juga wad'u sunduqit tabarru'at fil masjid. Kariha Malikun at-tabut alladhi ju'ila fil masjid lis-sadaqat. Apa? Kotak amal di masjid bid'ah. Kata siapa? Imam Malik. Nah, sekarang yang bilang kullu bid'ah dhalalah. Kotak masjid kotak apa namanya? Tromol. Ada nggak di masjid zaman Nabi? Nggak ada. Imam Malik bilang bid'ah, salaf. Nah, nanti di masjidnya ada nggak dia tromol? Antum ada nggak di masjidnya? Nah, nanti semua ahli bid'ah tidak? Ahli bid'ah nanti. Oke? Nah, ini ada di kata imam, bukan kata kita. Kemudian juga dan seterusnya. Kalau di kemudian ada Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan bal ghaslu lahmi dzabihati bid'ah. Kalau kita kemarin nyembelih hewan kurban, kita cuci dagingnya bid'ah. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Fama zala as-sahabah radhiyallahu anhum ala ahdin nabi ya'khuduna al-lahma
fayatbukhunah wa ya'kulunah bighairi ghaslih wa kanu yarawna ad-dam fil qidr khututan. Para sahabat dulu pada zaman Nabi mengambil daging kemudian memasaknya dan memakannya tanpa dicuci, dan mereka melihat darah ketika memasak bergaris-garis. Oh, sebagian orang mengatakan, oh ini bukan urusan agama. Imam Ibn Taimiyah, kitab Majmu' Fatawa. Wa fil kadzalik Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah wa sikin al-qassab yadhbahu biha wa yudhbahu biha wa yaslah fala tahtaj ila ghasl fa inna ghasl as-sakakin allati yadhbahu biha bid'ah. Yadhbah tadi, yadhbah ana bacanya tadi yadhbah. Mencuci pisau. Kemarin yang tukang potong siapa? Opek. Mencuci pisau setelah menyembelih bid'ah. Wa kadzalika ghaslus suyuf wa innama kana salaf yamsahuna dzalika masha. Salafus saleh itu enggak nyuci, tapi dia diusap. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah. Ila akhiril kalam. Al-muhim, intinya adalah kalau kita tidak mau mengakui atau ini masalah perbedaan pendapat ulama, ente tidak mau mengakui nggak apa-apa, tapi kita semua jadi ahli bid'ah semuanya, jadi sama, satu sama jadi. Kenapa? Ini ulama berbeda pendapat, tapi tidak semua dari yang dibacakan disetujui oleh para ulama, enggak. Tidak disetujui, dilihat dulu dalilnya apa. Kok ente bilang bid'ah? Sebagian menjelaskan apa dalil. Imam Malik tadi menganggap bahwa kalau kita pakai di masjid pakai ginian, pakai sejadah, ini karena bermegah-megahan, maka dia melarang di situ. Itu termasuk bid'ah. Zaman Nabi nggak begitu. Itu kata Imam Malik. Itu kataan beliau. Tapi kemudian para ulama juga membaca, mempelajari, dan kemudian tidak mengikuti yang tidak dianggap mereka tidak setujui, tidak diikuti. Oleh karena itu, maka kalau kita mau menganggap bahwa diri kita paling murni, ya jangan nyuci itu jangan nyuci pisau, jangan pasang ginian, biar kita jadi tidak bid'ah menurut seluruh salaf, dan itu tidak bisa. Quran juga harus dirubah lagi Qurannya. Ini yang bilang bid'ah kalau ada garis-garisnya semua itu adalah para salafus saleh, bukan kita. Nah, jadi intinya adalah bid'ah ini di dalam semua hal, termasuk bid'ah hasanah dalam ritual dan juga dalam sarana, akan tetapi harus ada dalilnya, ya, dalil secara umum. Allahu a'lam. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.